Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Wow, senang sekali nih kami berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi tentang keragaman dan juga keindahan kriya dan wasra buatan anak bangsa. Ya, kali ini mengangkat tentang perhiasan perak dan kuningan bergaya kekinian yang syarat makna. Selain itu, Andin juga nanti kita akan hadirkan liputan menarik tentang parfum padat yang sedang tren saat ini dan juga jadi peluang bisnis bagi banyak orang. Wow, keren ya. Selain itu, kita akan mengulas tentang ruang kreativitas bagi UMKM di Jakarta Creative Hub. Bersama saya, Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Ya, Adi dan juga pemirsa, mengawali episode kali ini kita akan bahas tentang aksesoris dan juga perhiasan. Nah, banyak yang bilang bahwasannya perhiasan juga bagian dari fashion yang tentunya mendukung untuk kita menjadi penampil yang baik ataupun juga modis katanya gitu. Adin setuju nggak nih? Setuju banget Anggi, karena penampilan jadi terlihat semakin stylish dan keren ya. Ini perhiasan buatan Indonesia kan? Perhiasan emas, perak atau apa nih Anggi? Nah, ngomongin masalah aksesoris dan juga perhiasan, nggak melulu emas Andin. Buatan Indonesia pastinya. Karya kreator muda terbuat dari perak dan juga kuningan dengan desain yang etnik tapi tetap tampil kekinian dan juga modis. Penasaran kan? Penasaran. Kita simak yuk, ini dia liputan selengkapnya. Kreativitas berpadu dengan imajinasi dan cita rasa seni menghasilkan kriya bernilai seni tinggi. Itulah yang tercitra dari aksesoris dan perhiasan karya Amanda Stambul. Ada kalung, cincin, gelang, serta ragam perhiasan dan aksesoris lainnya yang dibuat dari perak dan kuningan. Desainnya unik, berkesan etnik, namun tetap modern dan kekinian. Berawal tahun 2017, di usia 25 tahun, Amanda yang telah lama menyukai dunia seni dan desain, mulai serius menekuni bisnis perhiasan dengan mengusung jenama Amstam. Aku mulai merasa aku harus menspesialisasikan diri lah gitu. Kemudian aku mulai mencoba belajar tentang kerajinan perak dari seorang pengrajin di Jogja, dan ternyata aku jatuh cinta dengan kerajinan ini gitu. Kemudian intinya fokus dari brand ini tuh belajar sih, karena aku awal dari nol banget sampai akhirnya bisa gitulah. Nah itu prosesnya itu tuh kayak lumayan spending money lah, karena kan materialnya sendiri tidak murah dan segala macam. Jadi di satu sisi oke, aku harus menghasilkan uang juga nih dari sini. Jadi makanya disitulah munculnya brand ini gitu. Dari galerinya di Gaharu Cilandak, Jakarta Selatan, sarjana desain produk itu mendesain serta membuat berbagai perhiasan dan aksesoris. Amanda juga sering mendapat pesanan dari pelanggan yang ingin dibuatkan perhiasan khusus sesuai keinginan. Misalnya cincin nikah yang unik dan headpiece atau aksesoris rambut yang serasi dengan ornamen gaun pernikahan. Untuk menjaga kualitas sebuah perhiasan, banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari pemilihan material hingga proses pembuatannya. Material perak dan kuningan yang digunakan seluruhnya berasal dari Indonesia, sebagian besar dari Yogyakarta. Amanda menekankan quality control merupakan hal yang paling utama dalam menjaga kualitas produknya, kendati banyak tantangan yang dihadapi selama proses pembuatan. Sebenarnya banyak sih, karena prosesnya kan sebenarnya nggak mudah gitu. Jadi banyak banget kayak kayak kecelakaan kecil terjadi. Misalnya kayak aku kan banyak mengerjakan pakai api, pakai tools yang berat, yang susah lah untuk dioperasikan awalnya gitu. Ya ada aja sih kecelakaan, misalnya kayak kena terlalu lama dipanaskan jadi meleleh, atau enggak solder yang abis dipasang copot padahal itu udah dalam proses finishing gitu. Jadi ya
tantangannya itu sih. Tapi ya udah, itu biasanya terjadi kalau misalnya aku lagi kecapean. Jadi kayak oke, kita berhenti dulu, istirahat, kemudian lanjut lagi ketika udah lebih tenang gitu. Seperti kebanyakan bisnis lainnya, pandemi COVID-19 juga berdampak pada usaha perhiasan Amanda. Kendati demikian, Amanda tetap berusaha optimis menjalaninya, bahkan masa-masa pandemi selama 2 tahun ia lalui dengan terus menggali potensinya dalam mendesain perhiasan. Bagi Amanda, yang terpenting adalah tetap konsisten menghasilkan karya terbaik. Ia berharap karya-karyanya tidak sekedar disukai dan dicintai, tapi juga dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sebenarnya kan brand ini kan berangkat dari alasan yang sangat personal gitu. Jadi semakin lama aku semakin pengen ini tuh kayak juga bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk orang sekitar aku, terutama mungkin orang-orang yang terlibat di dalam Amstam dulu lah pertama gitu, kayak karyawan, partner, mentor, segala mereka semua gitu. Jadi kayak mereka pun juga menikmati apa yang aku juga menikmati apa yang aku dapat lah dari Amstam gitu. Dan menambahkan kesadaran akan serunya atau enjoyment dari berkarya sih gitu. Melalui desain-desain yang ia tuangkan dalam karya perhiasannya, Amanda ingin turut melestarikan budaya Indonesia dan berharap industri kria di Indonesia semakin maju dan berkembang. Pemirsa, itu tadi perhiasan dari perak dan kuningan yang desainnya kekinian dan syarat makna. Selain harganya terjangkau, perhiasan berbahan perak dan kuningan juga tidak mudah berkarat, tapi tentu tetap memerlukan perawatan dan cara menyimpan yang tepat ya. Berikut kami hadirkan tips untuk merawatnya. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bangga Buatan Indonesia. Anggi, kamu biasanya sehari-hari pakai parfum cair atau padat? Wah, parfum nih. Kalau parfum setahu Anggi sih cair ya. Emang ada yang padat ya? Ada dong. Ini kamu tahu nggak sih ketahanannya bisa sampai 10 jam loh. Dan tentunya lagi-lagi jadi tren di kalangan anak muda. Dan ini bisa jadi peluang bisnis bagi anak muda. Wah, ini menarik banget dan suatu inovasi yang baru. Kira-kira seperti apa sih bentuk parfum padatnya? Ini dia liputannya. Parfum atau wewangian mungkin bisa dibilang sebagai salah satu barang yang melekat dalam keseharian kita. Hampir semua orang menyukai wewangian untuk menambah rasa percaya diri dan rasa nyaman saat beraktivitas ataupun bepergian. Parfum yang merupakan campuran senyawa aromatik, minyak esensial, fiksatif dan pelarut umumnya berbentuk cairan yang diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke bagian tubuh atau pakaian. Namun kini, bukan hanya berbentuk cairan, parfum juga ada yang berbentuk padat. Untuk parfum padat dan parfum cair itu sebenarnya kurang lebih mirip, Kak. Cuma satu, untuk dari bentuknya udah pasti beda. Yang kedua, dari ketahanannya. Dan yang ketiga, parfum padat itu ada fungsi lain untuk melembabkan kulit karena dia dipakai di kulit. Dan lebih banyak orang-orang yang pakai parfum padat itu lebih aman karena kita pakainya itu di kulit pasti bahan-bahannya bahan yang alami dibandingkan dengan parfum yang memang cair seperti itu. Beberapa tahun terakhir, sejumlah label kecantikan menciptakan solid parfum atau parfum berbentuk padat yang belakangan ini tren dan menjadi topik hangat. Namun sayangnya pilihan parfum padat di pasaran cukup terbatas.
Produk-produk yang beredar kebanyakan didominasi produk impor. Seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap parfum padat, kini banyak pelatihan yang digelar untuk membuat parfum padat, seperti yang diselenggarakan Jakarta Creative Hub. Saya suka essential oil, kebetulan juga mempelajari dan punya usaha juga di essential oil. Jadi saya sedang mencari essential oil itu bisa untuk dieksplor apa aja, jadi apa aja gitu. Kebetulan ada ini pelatihannya. Peluang usahanya untuk essential oil aromaterapi itu sangat besar potensinya di Indonesia. Karena essential oil itu kan kita tahu itu ciptaan Tuhan gitu, pure gitu kan dari. Dan untuk essential oilnya aja orang suka gitu, mencari gitu. Bisa dipakai buat diffuser, bisa buat parfum, ternyata bisa juga untuk parfum yang bentuknya padat gitu. Jadi essential oil yang cair itu ternyata bisa untuk menghasilkan produk-produk yang simple gitu. Bisa dibawa kemana-mana juga kalau kita lihat dari kemasannya gitu. Saya belum pernah mencoba parfum padat. Biasanya pakai parfum yang liquid ya, gitu, yang biasa dijual pasaran. Makanya saya tertarik untuk ikut belajar gitu, karena siapa tahu bisa buat usaha sendiri gitu di rumah. Proses pembuatan parfum padat yang tidak sulit serta bahan yang mudah didapat menjadi kabar gembira bagi pelaku UMKM untuk memulai bisnis parfum padat. Dengan modal kecil dan waktu yang singkat, mampu menghasilkan parfum padat dengan aroma yang dapat bertahan kurang lebih 10 jam. Untuk sebuah parfum padat, harga di pasaran rata-rata sekitar Rp175.000. Kita pakai yang premium wax for skin, dia udah aman untuk skin kita, untuk kulit kita. Terus kita campur, dia pakai ada 3 oil. Oil yang pertama itu kita pakai pure essential oil, terus kita aduk sampai dia sudah menyatu. Habis itu baru kita boleh masukin yang oil selanjutnya, itu aku pakainya jojoba oil. Setelah jojoba oil sudah diaduk, udah menyatu, baru yang terakhir kita pakai pure oil atau enggak extract, seperti itu Kak. Jadi nanti udah semuanya nyatu dengan tekstur yang memang udah sempurna, baru dengan kayak kita harus cepat gitu, harus langsung cepat dipindahin ke jarnya. Karena kalau misalkan nanti kita agak telat sedikit, itu dia akan langsung keras, seperti itu. Mempelajari cara pembuatan parfum padat bukan hanya sekedar menambah keterampilan, namun juga peluang untuk memulai sebuah bisnis. Terlebih, parfum padat dinilai menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan di masa kini. Nah pemirsa, itu dia tadi solid parfum atau parfum padat. Ternyata parfum itu nggak melulu harus cair, tapi juga ada parfum yang bentuknya padat. Nah mungkin Anda juga ingin mencoba untuk membuatnya di rumah. Nah berikut ini akan kami hadirkan tips dan cara membuat parfum padat. Ini dia. Pemirsa, jangan kemana-mana, Bangga Buatan Indonesia akan hadir usai jeda berikut ini. Sesaat lagi.
Nah, pemirsa dan juga Andin, kalau Andin sering jalan-jalan pasti lihat dong Indonesia itu kan akan kaya sekali, banyak yang namanya kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan anyaman. Betul banget Anggi, ada yang dari rotan, bambu, bahkan juga dari koran bekas dan daun ya. Nah, yang satu ini Andin gak kalah unik dan juga menarik, namanya adalah anyaman raringkit khas dari Kalimantan. Andin pasti penasaran kan? Penasaran dong. Ya udah, kalau gitu kita lihat yuk, ini dia kerajinan raringkit dari Kalimantan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki ragam kesenian daerah dan tradisi yang mencerminkan beragam kebudayaan di tanah air. Salah satunya anyaman. Seni kerajinan anyaman telah ada sejak dahulu dan menjadi tradisi turun-temurun di berbagai daerah. Salah satunya di Desa Mungguringkit, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya rotan dan bambu, sehingga menganyam menjadi kegiatan keseharian warga dan dinamai kerajinan raringkit. Ada tas, topi, hingga berbagai macam keranjang. Motifnya pun beragam. Ada motif buah ringkit yang menyerupai rambutan, motif burung batinggir, dan motif layang-layang bak kacak pinggang. Motif-motif itu menceritakan tentang ritual adat tahunan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Selain itu, motif anyaman raringkit juga mengandung makna harapan agar selalu dilimpahi kesehatan dan keselamatan. Hasil penjualan anyaman tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk membangun sarana dan prasarana desa, khususnya sekolah untuk anak-anak di desa itu. Pemasaran anyaman raringkit masih konvensional, yaitu hanya dijual ke desa-desa sekitar. Masyarakat di sana itu kan masyarakat adat Meratus itu tuh sebenarnya setiap hari itu kerjanya menganyam sebenarnya. Selain berkebun, kegiatannya menganyam. Sejauh ini Bang, anyamannya sudah pernah dijual kah? Sebelum ini memang sudah pernah dijual, cuman dalam ruang lingkup hanya desa ke desa kan, kadang-kadang seperti itu. Hanya kebutuhan perkebunan gitu. Meskipun pemasarannya terbatas, namun warga bersyukur karena hasil penjualannya masih cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kerajinan anyaman raringkit hingga kini masih terus dijaga keberlangsungannya agar tradisi menganyam yang sudah dilakukan turun-temurun dapat terus lestari. Itu tadi kerajinan anyaman raringkit. Bagus ya pemirsa. Kerajinan anyaman banyak jenis dan ragamnya, mulai dari bahan baku yang digunakan hingga peruntukannya. Berikut informasinya untuk Anda. Nah, pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Anggi, kalau ngomongin peluang bisnis, kamu pengen gak sih jadi pengusaha? Jadi pengusaha tuh pengen banget Andin, tapi sampai sekarang tuh masih bingung kira-kira usahanya apa, dan yang paling penting tuh bingung juga gimana cara memulainya. Nah, jangan bingung lagi, karena sekarang ada wadah untuk kita mencari ide bisnis dan pelatihan-pelatihan membuat berbagai produk kerajinan dan keahlian seputar industri kreatif. Ini nih salah satunya di Jakarta Creative Hub. Penasaran kan? Langsung saja kita kasih informasinya. Sejak diresmikan pada tahun 2017 lalu, Jakarta Creative Hub secara aktif memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM dan masyarakat umum.
Pilihan pelatihan yang ditawarkan juga sangat beragam dan mengikuti perkembangan tren serta apa yang dibutuhkan di masa kini. Mulai dari desain, fotografi, kerajinan tangan, hingga cara pembuatan sebuah produk. Pelatihan hard skill dan soft skill ini tidak dipungut biaya apapun. Bisa mengajarkan masyarakat DKI Jakarta untuk bisa membangun kreativitas sehingga bisa membuat bisnis yang memang berjalan dengan kreativitas yang dia miliki. Makanya kenapa kami selalu menciptakan dari Jakarta Creative Hub beberapa kreativitas ataupun kegiatan yang berbau dengan aircraft. Selain pelatihan yang menarik, Jakarta Creative Hub juga menghadirkan para pengajar yang memiliki kompetensi dan menguasai bidangnya masing-masing. Antusias masyarakat terhadap pelatihan ataupun workshop yang diadakan juga cukup tinggi. Para peserta yang ikut bergabung rata-rata berasal dari pelaku UMKM. Namun ada juga mahasiswa dan masyarakat umum yang turut bergabung untuk menambah ilmu dan mencari peluang di industri ekonomi kreatif. Untuk peserta yang memang mengikuti kegiatan ini, itu kebanyakan dari UMKM yang memang ingin mengembangkan bisnisnya di lain sisi. Tapi tidak luput juga dari masyarakat DKI Jakarta dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan di sini. Bukan sekedar tempat untuk belajar dan mengembangkan diri, Jakarta Creative Hub juga membantu para peserta yang ingin memulai usaha hingga mendapatkan perizinan usaha. Mulai dari mengambil formulir, cara mengisi, hingga nantinya akan diarahkan untuk mendapatkan surat izin usaha yang dibutuhkan para peserta. Pelatihan dan berbagai fasilitas yang diberikan Jakarta Creative Hub bertujuan untuk menciptakan para pengusaha yang berkompeten, inovatif, dan kreatif di bidangnya masing-masing. Harapannya dari workshop yang kami buat atas support dari Pemprov, harapannya banyak. Pastinya masyarakat bisa lebih bisa mengembangkan mengembangkan bakatnya ataupun kreativitasnya melalui Jakarta Creative Hub, sehingga makin banyak pencipta entrepreneur di luar sana. Dengan beragam fasilitas yang tersedia di Jakarta Creative Hub yang didirikan atas inisiatif Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diharapkan bisa mendorong industri ekonomi kreatif dan pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis, membangun jejaring, kolaborasi, dan menjadi salah satu jalan untuk membuka lapangan kerja. Ya, pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda dan juga membangkitkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia bersama dengan PRI pekan depan. Maju terus karya anak bangsa. Kita bangga buatan Indonesia. Bye.